Kita simak segera partai yang ketiga, Jakarta Big Fight ke-14 2021, kelas super lightweight 63,50 kg atau welter junior dalam 4 ronde. Tentunya komite tetap, Supervisor Ibrahim Isaka, Dr. Anas Ibrahim Isaka MMMBA, Co-Supervisor Dace Maigoda, dengan Medical Official Dr. Edi Mulyadi, Dr. Putu Agus Partawirawan, kemudian Responsible of the Bell Ring, Hugo Gozeling, dan dalam pengawasan Federasi Tinju Profesional Indonesia. Dan inilah para petinju yang akan tampil, tapi sebelum itu wasit yang akan memimpin di partai ketiga untuk super lightweight, our referee Bambang Subagio, dibantu oleh para hakim Dr. Jajazar G. Borlak Sarjana Sosial MM, Dr. Andes Samsudin dan Dr. Andes Muhammad Rois. Inilah para petinju yang akan tampil. Dari sudut biru, the blue corner, petinju kelahiran Jakarta 3 Februari 97, berusia 24 tahun. Berat badan 63,5 kg, tinggi badan 170, jangkauan 85 cm, gaya bertinju counter boxer. Dengan rekor bertanding 3 kali, menang angka 1 kali, kalah angka 1 kali, kalah KO TKO 1 kali. Manajer Tony Susanto, pelatih Jack Macan. Adria Boxing Jakarta menampilkan dari sudut biru from the blue corner, Petrus Macan. Sedangkan petinju dari sudut merah atau the red corner, petinju kelahiran Jakarta 15 September 1990, usia 30 tahun, berat badan 63,5 kg, tinggi badan 173, jangkauan 86 cm, gaya bertinju counter boxer. Dengan rekor bertanding 1 kali, menang angka 1 kali. Manajer Egy Rosten, pelatih Egy Rosten. Egy Rosten Gym Jakarta menampilkan Franciscus Wahyu Baskoro. Silakan wasit kedua petinju naik ring. Partai ketiga super lightweight welter junior dalam 4 ronde. Kita berikan semangat, tepuk tangan kepada kedua petinju dan tentunya juga wasit kita. Silakan wasit. Boxers. Petinju. Anda main patron, jangan penonton STK. Bermain yang bagus, jangan main kotor. Oke, jabat tangan. Ya. Okay, now is a show time. Ya, pecinta tinju dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Martinez Dos Santos dan Bung Hengki Silatan yang luar biasa, komentator kita dalam partai yang ketiga antara Franciscus Wahyu Baskoro berhadapan dengan Petrus Macan. Nah, menurut Bung, apa ada Bung punya catatan mengenai dua petinju ini, Bung? Ya, karena petinju ini kita tahu adalah petinju-petinju debutan atau non perikat. Ada petinju-petinju baru yang baru 1 kali 2 kali bertinju. Jadi kita tidak melihat, kita melihat bahwa dua petinju ini basic bertinjunya memang tidak terlampau baik sekali, Bung Martinez. Ya. Tapi kita lihat seorang Franciscus Wahyu dengan gaya ortodoks, sedangkan Petrus Macan bergaya southpaw atau bergaya kidal. Ya, dua petinju ini masih dalam penjajakan, begitu Bung Martinez. Kita lihat. Baik, terima kasih Bung Hengki. Kedua petinju memang masih dalam penjajakan, yang satu gaya kidal, yang satu bergaya ortodoks. Tapi kalau kita lihat dari postur tubuh dari Petrus Macan ini tidak seperti Macan ini, bagaimana Bung? Iya, kalau kita melihat memang Petrus Macan ini sebenarnya dengan tinggi badannya yang lebih, paling tidak mestinya kalau misalnya lebih idealnya memang itu tidak SOP, paling tidak bisa menjaga jarak dengan pukulan-pukulan lurusnya. Tetapi
petinju ini lebih menyukai baku cabut. Jadi dia lebih senang jual beli pukulan. Dan sedangkan Franciscus Wahyu Baskoro, meskipun dia bertinggi badan tidak setinggi daripada Petrus Macan, dia menjaga jarak. Tapi pukulannya pun sangat cukup tajam. Jadi jikalau seorang Petrus Macan tidak menjaga pertahanannya baik, bisa saja 1-2 pukulannya akan membahayakan seorang Petrus Macan. Tetapi kalau misalnya rapi, kita lihat bahwa Petrus Macan dengan gaya kidalnya, dengan long hook kanannya bisa juga membahayakan seorang Franciscus Wahyu Baskoro. Begitu, Bung. Ya, makasih Bung Hengki. Kita lihat pertandingan jual beli pukulan terjadi di ronde yang pertama ini. Kalau Bung, Anda melihat gimana bobot pukulan dari kedua petinju, mana lebih berbobot? Ya, kalau kita melihat kedua petinju ini hampir sama, dikarenakan seorang Wahyu Baskoro ini bergaya ortodok. Jadi kalau dia memukul dengan pukulan-pukulan lurus atau misal street-streetnya yang cukup baik, dan kalau seorang Petrus Macan tidak menghindari pukulannya, itu juga merugikan seorang Petrus Macan. Tetapi kalau dia pintar menjaga jarak dengan memukul dengan ketajamannya, seorang Petrus Macan hingga ronde awal ini banyak memasukkan pukulan-pukulan bersihnya. Begitu, ya, Bung Martinez. Baik, terima kasih Bung Hengki. Pertandingan satu straight ya. Ya, satu strike yang cukup keras dari Petrus Macan. Terjadi clinch. Ya, wasit Bambang Subagio. Ini adalah wasit yang sudah sangat berpengalaman memimpin pertandingan. Ini adalah pertandingan di kelas Super Light Flyweight atau kelas welter junior 63,5 kg, akan berlangsung dalam 4 ronde maksud saya. Kembali ronde yang pertama berakhir. Bung, mungkin punya catatan di ronde yang pertama. Kita melihat ronde pertama masih ronde penjajakan, tetapi sedikit seorang Petrus unggul sedikit dalam hal dalam hal angka, dikarenakan ada beberapa pukulan lurus yang tepat di sasaran dan tidak diblok oleh seorang Wahyu Baskoro. Sedangkan Wahyu Baskoro mencoba dengan street-streetnya yang cukup baik, tetapi belum semuanya masuk pada jarak pukul tersebut. Begitu, Bung Martinez. Ya, baik, terima kasih Bung Hengki. Ini Egi Franciscus Wahyu Baskoro ini dari Egi Rodson Gym Jakarta, sementara Petrus Macan berasal dari Adria Boxing Jakarta. Bung Hengki cukup dekat dengan Egi, mungkin dari sisi manajemennya bagaimana menangani petinju Franciscus ini? Mungkin Bung punya komentar. Ya, kalau saya melihat Franciscus ini sebenarnya petinju ini cukup potensial, hanya memang basic bertinjunya bukan dari amatir yang baik. Sehingga sewaktu berhadapan dengan Petrus Macan ini, kalau misalnya dia jenjang amatirnya baik, saya rasa bahwa dia akan menjadi petinju yang baik. Tetapi karena basicnya tidak terlalu baik, perlu dibenahi. Perlu beberapa kali bertanding kembali dengan memperbaiki yang kira-kira tidak terlampau baik. Itu yang akan dilakukan oleh timnya Egi. Jadi Egi Rosen itu yang akan mesti dilakukan. Tetapi kalau dilihat dari cara bertinju, petinju ini cukup semangat dengan keberanian yang cukup baik, yaitu menyukai jual beli pukulan. Jadi dua petinju ini menyukai jual beli pukulan. Hanya memang kita tahu Petrus Macan lebih rapi dengan pertahanannya, bloknya yang cukup baik. Hanya Wahyu Baskoro memukul tampak dengan perhitungan yang baik. Begitu, Bung Martinez, kita lihat ya. Seperti dikatakan Bung Hengki, memang mereka dua baku cabut seperti di ronde yang pertama, terutama Franciscus yang lebih suka untuk berjual beli pukulan. Ya. Satu long hook kanan yang dilakukan oleh Petrus Macan mengena bersih terhadap Wahyu Baskoro, sedangkan Wahyu Baskoro mencoba mengintimidasi seorang Petrus Macan, tetapi pukulan-pukulan Wahyu Baskoro belum tepat sasaran. Begitu yang saya lihat, begitu Bung Martin. Ya, betul Bung Hengki. Kita lihat memang tekanan dilakukan oleh Franciscus, tapi akurasi lebih baik dari Franciscus. Tapi kalau lihat bobot pukulan dari maksud saya dari Petrus seperti apa bobot pukulannya, Bung? Pukulannya cukup baik, hanya memang dia masih datar di depan. Dan kalau saya melihat Petrus ini dia mesti menjaga endurance-nya. Kalau dia tidak menjaga endurance, bisa saja merugikan seorang Petrus Macan. Karena jangan hanya memukul, tapi tidak pintar menghindari pukulan, ini bisa menguras tenaga dari
Petrus Macan. Tetapi kalau kita melihat pukulan-pukulan Petrus Macan sebenarnya cukup baik. Hanya kita melihat apakah endurance seorang Petrus Macan ini tetap baik atau tidak. Kalau tidak, ini bisa membahayakan Petrus Macan. Ya, betul sekali dikatakan Bung Hengki. Kalau sampai endurance dari Petrus tidak mampu untuk bertahan, ini situasi bisa berbalik. Walaupun secara pukulan tadi, pukulan-pukulan bersih dari Petrus cukup baik, tapi kalau menurut Bung Hengki, kalau endurance dari atau stamina fisik dari Petrus tidak prima, ini bisa berbahaya, begitu Bung ya? Betul sekali ya Bung Martinez. Dan kita melihat seorang Wahyu Baskoro ini memukul tidak dengan apa namanya, tidak menghindari setiap pukulan, tapi dia menerima pukulan. Dan ini juga yang membuat unggulnya seorang Petrus Macan. Beberapa pukulannya masuk bersih dikarenakan tidak adanya blok, tidak adanya side step, tidak adanya body weaving dari seorang Wahyu Baskoro. Sehingga dalam pengumpulan angka, kalau saya melihat seorang Petrus Macan lebih unggul dari Wahyu Baskoro. Tetapi jikalau seorang Petrus Macan tidak menjaga endurance-nya, ini juga bisa terbalik. Begitu Bung Martinez. Gamsil jatuh Bung Martinez. Ya, ini betul. Pak Bamus tidak melihat. Ya, kita lihat gamsilnya sudah terjatuh. Apakah ini karena kondisi dari apa namanya? Ambil. Maksudnya ambil. Iya. Kita lihat tadi gamsil dari petinju Petrus Macan sudah terjatuh. Apakah ini bagian strategi Petrus karena staminanya semakin menurun? Bisa saja Bung Martinez, tetapi Iya. kalau kita melihat ini juga kita juga mesti ada perbaikan-perbaikan, bukan hanya pada petinju, tetapi karena kita ronde kedua ya. Iya, Martinez ronde sudah kedua berakhir. dan kita melihat bahwa kedua Iya. petinju ini secara pukulan atau endurance sudah mulai terlihat menurun. Iya. Kita akan melihat ronde ketiga apakah siapa yang mempunyai endurance yang baik, dia bisa mengungguli secara angka. Begitu Bung Martinez. Iya, betul sekali Bung Hengki. Tadi kita lihat walaupun di ronde yang pertama didominasi oleh Petrus, tapi di ronde yang kedua justru stamina Petrus yang semakin terkuras. Nah, sebaliknya juga Franciscus juga semakin menurun juga, pertahanannya juga ya Bung. Betul. Terbuka. Di sini kita akan melihat bagaimana dua pelatih atau dua petinju ini mempunyai pelatih ini bisa meramu strategi, dikarenakan kita melihat bahwa dua petinju yang mempunyai kekuatan yang hampir imbang. Jadi perlunya peranan para pelatih untuk keluar dari sesuatu yang sulit. Nah, kita melihat bahwa dua pelatih ini apakah bisa memberikan instruksi kepada petinjunya dan bisa diterima oleh petinjunya, dan itu yang biasanya lebih unggul dalam penilaian. Begitu Bung Martinez. Yeah. Satu jab ya cukup tajam yang dilakukan oleh Petrus Macan mengena bersih terhadap Wahyu Baskoro. Bung Martinez clinch. Ya, terjadi clinch ini. Ya, wasit Bambang Subagio tadi memisahkan untuk tidak lakukan clinch. Ya, pertandingan semakin seru. Dua pukulan yang telak dari Petrus Macan. Ya, ya, ya. Dan itu sebenarnya pukulan yang keras, ya. Betul. Hanya lambat seorang Petrus menambah pukulannya, padahal seorang Petrus Baskoro ini sudah mengenal. Tetapi mental Petrus Baskoro ini cukup baik. Dia memberikan perlawanan meskipun ada 3 pukulan yang bersih mengena pada muka Baskoro, begitu. Iya, betul Bung Hengki. Kita lihat memang pukulan-pukulan bersih diterima oleh Franciscus maupun oleh Petrus Macan, terutama Franciscus yang mendapat pukulan yang lebih telak, sehingga kita lihat dari mulut tampaknya sedikit berdarah. Ya, stamina kedua petinju terutama sudah mulai menurun. Dan semakin pukulannya pun sudah mengambang, Bung Martinez. Ya, menurut Bung gimana? Ini untuk selanjutnya apakah ini bisa bertahan sampai 4 ronde? Ini kita melihat bagaimana mental kedua petinju. Dikarenakan imbangnya dua petinju tersebut, hanya memang seorang Wahyu Baskoro ini dia memukul dengan maju dengan seperti tank. Jadi dia tidak pernah ada side step, ada body weaving. Jadi setiap pukulannya tidak pernah diblok, tetapi dia terima pukulan tersebut. Ini sedangkan seorang Petrus Macan ini dia memukul tetapi tetap dengan double cover yang lebih baik dari
Wahyu Baskoro. Iya, iya betul Bung. Kalau menurut Bung, apakah ini karena mereka baru pertama bertanding sehingga teknik mereka boleh dikatakan masih sangat minim atau seperti apa? Tepat sekali Bung Martinez. Itu memang kalau saya melihat memang basic bertinjunya belum baik, jadi belum terlampau baik ya. Jadi perlu ada pembenahan untuk bisa dia berbicara pada level nasional. Kalau masih seperti ini sulit untuk bisanya dua petinju ini muncul sebagai petinju yang baik pada level nasional. Begitu ya, Bung Martinez. Ya, baik Bung Hengki. Jadi memang ini petinju pemula kerja keras ya, perlu kerja keras, perlu latihan keras, membenahi tidak hanya teknik tapi juga fisik atau stamina Bung ya, endurance. Betul sekali. Karena bertinju kalau misalnya stamina tidak baik itu bisa merusak tataan yang sudah baik. Misalnya teknik baik tetapi kalau fisiknya tidak baik, dia akan kehilangan teknik yang baik tersebut dikarenakan fisiknya tidak baik. Ya, betul sekali. Ronde yang ketiga berakhir. Ya, kita lihat dua petinju ini sudah mulai memang banyak terkuras tenaganya. Ya. Kita lihat Wahyu Baskoro juga sudah mulai tidak terlampau banyak melakukan pukulan, jual beli pukulan, sedangkan Petrus Macan dalam pengumpulan angka sedikit dia lebih unggul. Kalau dia bisa menjaga sampai ronde keempat, paling tidak dia bisa unggul. Tapi kalau misalnya fisiknya dia tidak baik dan seorang Wahyu Baskoro bisa melakukan tekanan-tekanan dengan pukulan-pukulan yang bersih dan tepat, bisa saja seorang Wahyu Baskoro bisa unggul. Tetapi kalau melihat sampai ronde ketiga ini, seorang Petrus sedikit unggul dari Wahyu Baskoro. Ya, seperti dikatakan oleh Bung Hengki, kalau sampai Petrus Macan tidak menjaga kondisi atau fisik atau endurance atau boleh dikatakan tempo permainan atau irama permainan, ini situasi berbalik. Karena itu Petrus Macan walaupun sudah di atas kertas mungkin sudah lebih unggul, dia tetap hati-hati begitu Bung ya. Betul Sekali Bung Martinez. Dan kita melihat bahwa kita lihat bagaimana seorang Petrus Macan berinisiatif untuk mengambil pukulan terlebih dahulu. Lihat satu jab yang cukup bersih mengena. Ya Bung, kalau saya lihat pertahanan dari Francisco ini sangat rapuh ya. Ya justru yang memang Francisco ini sangat rapuh karena dia setiap menerima pukulan dia tidak pernah menghindari. Ini perlu adanya pembenahan dari para petinju dan para ini mesti peringatan ini. Jadi setiap naik mesti dicek. Ini perlu note kita ya, kita perlu perbaiki. Betul. Betul sekali Bung, ini menjadi catatan. Betul. Bukan hanya dari sisi petinju tapi wasit juga. Kita lihat memang ronde keempat ini, ronde terakhir, kedua petinju tampaknya berusaha untuk habis-habisan. Tapi kalau melihat dari ronde keempat ini sedikit Petrus juga lebih bersih dan dia menghindari setiap pukulannya, maksudnya tidak mau menerima pukulan. Sedangkan Wahyu Baskoro ini petinju ini sebenarnya mempunyai pukulan yang keras, hanya dia menerima pukulan. Jadi tidak pernah di block atau di body weaving atau di side step itu tidak dilakukan. Iya. Ini kita lihat. Iya, betul sekali. Dan wajah daripada Petrus masih relatif bersih ya dibanding betul. Ya. Ya, pertandingan seperti satu long hook kiri. Ya, betul. Kalau mengingatkan long hook kiri seperti itu, ingatnya juara dunia kita pertama kali yaitu Eli Pikal. Ya, dengan betul, gaya Bung. kidal, dia melakukan pukulan dengan long hook kirinya, itu yang membuat banyaknya juara-juara dunia atau Eurochun atau segala itu terkaparnya dengan pukulan-pukulan yang dilakukan oleh seorang Eli Pikal. Iya, mestinya Petrus Macan itu harus banyak nonton pertandingan petinju betul. Kita seperti itu. Semua petinju-petinju yang bermain pada pertandingan ini yang dinaungi oleh Martin Daniel Promotion itu bisa banyak belajar, bisa melihat juga petinju-petinju yang lain bahwa bertinju bukan hanya memukul, tapi paling tidak bisa menghindari pukulan, bisa mempersiapkan fisik dan mental. Jikalau tidak, lebih baik jangan bertinju karena akan menjadi sia-sia. Gitu. Ya, betul sekali Bung Hengki. Kita lihat ini adalah yang diingatkan oleh Bung Hengki, harus banyak belajar karena ini kalau mau berprestasi bukan hanya tingkat nasional tapi di tingkat dunia. Ini
kelihatannya sudah habis-habisan, Bung. Betul, betul, sudah habis-habisan, dan ini perlu adanya perhatian untuk kita semua bahwa menjadi juara itu tidak mudah. Bagaimana seorang promotor juga mencari dana untuk bisa membuat pertandingan tersebut. Ya, baik, terima kasih Bung Hengki. Ronde keempat telah berakhir. Dan kita lihat bagaimana seorang Petrus Macan dengan sportifnya, dengan berjiwa satria. Begitu pertandingan bel berbunyi, dia langsung melakukan rangkulan atau persahabatan. Itu yang diajarkan oleh tinju. Ya, bahwa satria di bawah dan di atas ring itu dilakukan oleh seorang Petrus Macan. Iya, betul sekali. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Hengki. Jadi walaupun sudah babak belur dihajar oleh lawan, tapi begitu selesai bertanding mereka berpelukan dan tetap bersahabat. Ya, ini memang ajaran dari tinju. Dan ini Bung Martinus paling tidak bisa dicontoh juga oleh para politikus. Saya pikir itu kalau di politik itu atau di tinju tidak boleh dendam, begitu selesai ya sudah. Siapa yang memenangkan pertandingan itu mesti kita hargai dan kita mesti support untuk biar bukan hanya hal-hal yang kecil, tapi hal besar pun kalau bersama pasti hasilnya akan jadi lebih baik. Betul sekali ya, Bung. Kita kembali ke Bung. Hasil ya. Pada penilaian para hakim yang apakah atau hakim sedang menghitung jumlah poin bagi siapapun yang tampil sebagai seperti disampaikan oleh Bung Hengki, mereka harus lebih banyak belajar, lebih banyak keras lagi, terutama banyak hal yang harus dia perbaiki. Begitu juga Petrus Macan. Bobot pukulan harus perlu ditambah, Bung ya. Betul sekali, dan perlu ada variasi pukulan yang lebih banyak, tidak hanya 1-2 ya, tidak hanya jab straight, tetapi variasi itu bisa dilakukan dengan bisa mempinting atau variasinya misalnya yaitu uppercut, hook, straight bisa dilakukan. Jadi bukan hanya memukul dengan 1-2, tetapi bisa melakukan dengan pinting-pinting, melakukan hook atau straight atau uppercut. Ini yang mesti dibenahi oleh kedua petinju tersebut. Ya, baik, terima kasih Bung Hengki. Ya, para pengarti tinju profesional di mana saja Anda berada, demikianlah partai yang ketiga pada hari ini, super lightweight atau welter junior dalam 4 ronde, dan inilah keputusan dari para hakim. Hakim A atau the first judge 37-39. Hakim B second judge 37-39. Sedangkan Hakim C, the third judge, 37 dan 39. And winning by unanimous decision victory, and the winner is Petrus Macan. Selanjutnya kembali saya tampilkan promotor kita, Bung Martin Daniel, untuk menyerahkan medali. Pemenang adalah Petrus Macan. Inilah medali untuk pemenang kita partai ketiga sore hari ini, Petrus Macan. Selamat kepada Petrus. Terima kasih.